masa tahanan selama 20 hari di Rutan Kota Serang, kemarin tepat pada 14 November 2022, Nikita Mirzani menjalani sidang perdananya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Kota Serang. Mengenakan kemeja putih serta rompi tahanan kejaksaan, wanita yang karib disapa Niki itu tampak tersenyum lebar kepada para awak media saat turun dari mobil tahanan. Yang menjadi sorotan adalah penampilan Niki masih tetap modis dengan headband branded bercorak macan di kepalanya. Niki seperti telah siap menghadapi sidang perdananya yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh pihak jaksa penuntut umum. Halo Kak Niki. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan, terlebih dulu kepada rekan-rekan media, kalau ingin mengambil gambar atau melakukan peliputan, Yang senyum ya? Kalau dia sekarang tadi itu justru banyak bertulis bahasa Arab. Saya kaget kalau dia tadi bisa menulis dengan bahasa Arab. Ya, dia ada beberapa doa-doa, saya nggak tahu dia lagi baca doa atau apa. Yang jelas Niki dalam keadaan sehat dan Anda lihat sendiri, dia dalam keadaan sehat walafiat dengan santainya dia, bahkan dia bilang saya tidak tahu ini masalah apa. Artinya Niki siap lahir batin dan ini adalah bagian dari perjuangan dia. Sayangnya, dalam sidang tersebut, Niki mengklaim jika dirinya tak paham dengan dakwaan yang dibacakan pihak JPU kepadanya. Lantas, benarkah Niki menganggap jika dakwaan tersebut dinilai mengada-ada agar dirinya bisa kembali merasakan dinginnya jeruji besi? Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mahendra itu mengalami kerugian material sebesar Rp17.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. ngerti ya, paham ya. Baik, terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, ya, terdakwa apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Iya. Silakan konsultasi terlebih dulu dengan penasihat tersebut. Baik, bagaimana? Akan disampaikan oleh penasihat itu atau oleh terdakwa sendiri? Ya, silakan. Makasih ya. Sebelum saya meminta waktu 17.500. Pertanyaan saya, ini benar? Apakah ada salah ketik? Apakah 17.500? Apakah itu sudah tetap? Supaya kami tidak salah menanggapi eksepsi. Jangan maju, nyorong. Inilah baiknya. Nanti ya. Punggung aja. Yakin dalam keadaan bebas, jangan pakai tapi jangan seperti orang di sini. Tolonglah, jangan seperti pelaku teroris. Biasa saja lah. Ini hanya pencemaran nama baik. Jangan kayak begini ya. Bapak ini lagi ngomong Pak, sebentar ya Pak, ininya lagi ngomong Pak. Ketika dibaca Ketawa aja. Cukup. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya kayak gimana. Kalau pembacaan dakwaannya luar biasa. Sehingga saya pun tadi itu sempat bertanya kembali apakah tidak salah ketik tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan. Di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya, Anda mendengar sendiri dakwaannya, dan Anda bisa liput tadi. Yang jelas, yang paling takjub itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Tapi karena yang ditulis 17 juta, kita anggap bahwa itulah kerugiannya 17.500.000. Yang membuat pihak Niki shock dalam dakwaan adalah Dito mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah akibat ulah Niki di jejaring maya tersebut.
Sontak saja hal itu membuat pihak Niki bingung. Apalagi pihak JPU dinilai gamang dalam menetapkan pasal yang disangkakan kepada Niki. Lantas seperti apa tanggapan pihak Dito dan Nindi melihat reaksi dari kubu Niki ihwal pasal yang dinilainya cukup mengada-ada? Katanya siap masuk penjara. Apa sih kepentingan orang-orang ini? Anda di penjara dalam perkara yang lain, pencemaran nama baik. Ya, itu substansinya berbeda. Ya, dengan kasus yang dilaporkan atas klien kami. Jadi kenapa juga karena Anda masuk penjara lalu orang lain juga harus masuk penjara? Itu logika hukum dari mana itu? Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direken. Jadi jaksa secara gentle menyatakan membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya dan Anda bisa dapatkan nanti dari saya tentang dakwaan tersebut. Memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan. Kenapa perkara ini harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah ya, hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Anda dimonitor oleh masyarakat, media ini memonitor semua. Tolong ikutin terus perkara ini. Ya, Anda ikutin terus. Silakan, itu pasal alternatif. Nanti Anda dengarkan minggu depan. Pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Dakwaannya bingung. Apakah Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini. Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500.000 yang menghebohkan. Silakan aja dibuktikan. Dan tentu kita juga punya alat bukti lain untuk menyanggah. Dan kita sudah menyerahkan sejumlah alat bukti, data, informasi yang memang tujuannya untuk membantah, menegasi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Dan kita tidak pernah menentang petugas, kita tidak pernah mengancam petugas, kita juga tidak meremehkan petugas melalui media sosial. Kan ada tuh pihak sana tuh, ada tuh pakai Instagram, media sosial, ya, memanggil secara tidak patut kepada aparat penegak hukum. Ada itu videonya viral. Meski demikian, Niki memang jauh lebih segar ketimbang sebelumnya yang mendadak sakit dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Serang. Sejak mendekam di Hotel Prodeo, penyakit Niki kembali kambuh akibat tidur di matras. Dan sepertinya kini ia jauh lebih bisa beradaptasi dengan kondisi. Beradaptasinya biasa aja sih, sama teman-teman di dalam kamar juga baik-baik semua, terus karutannya baik, KPR-nya baik, penjaganya semua baik, jadi nggak ada yang nggak harus beradaptasi ya, biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Karena tidurnya kan pakai matras gitu dan tipis, tapi kan memang harus menyesuaikan sama tahanan yang lain, jadi karena mungkin terlalu lama, jadi karena Niki kan juga punya skolosis kan, tulang yang agak bengkok itu, jadi emang agak nyeri, kadang-kadang kalau kambuh emang sakit. Harusnya kan memang terapi setiap 1 minggu sekali. Sementara sejawatnya, Fitri Salhuteru yang selalu mendampingi Niki ketika terlilit masalah hukum, kini tak nampak dalam persidangan. Jika dilihat dari laman foto berbagi miliknya, Fitri sepertinya tengah berada di Mekah, tengah menjalani ibadah umroh. Meski jarak memisahkan, namun doa selalu diberikan Fitri untuk Niki. Kalau Mbak Fitri lagi umroh dan hari ini umroh terakhir dia, mungkin besok dia balik ke Indonesia. Insya Allah sidang yang akan datang Kak Fitri akan ikut. Lantas benarkah karena sakit yang dialami serta soal anak, Niki melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Serang. Diketahui penahanan Niki diperpanjang berdasarkan keputusan PN Serang selama 30 hari sejak 7 November lalu. Permohonan pengalihan jenis penahanan pada tanggal 8 kami sudah serahkan melalui ini saya susukan kembali, saya akan melakukan serahkan Baik, ya. Terkait dengan permohonan pengalihan penahanan, ya, maupun penangguhan, ya, secara administrasi persuratan sudah kami terima
dan ini sudah kita terima juga. Ini akan kami musyawarahkan lebih dulu. Penangguhan itu haknya hakim, sudah saya serahkan ke majelis hakim, saya lampirkan beberapa surat. Insya Allah doain saja, karena itu haknya hakim, tidak ada yang bisa mengintervensi. Kondisi kesehatan. Niki sakit, Niki dalam keadaan sakit, namanya saraf terjepit itu sakitnya lebih sakit dari patah hati. Kalau menurut KUHAP kan tengah waktunya hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap perkara ini 30 hari. Kemudian nanti kalau misalnya kurang, bisa dilakukan perpanjangan selama 60 hari ke depan oleh pimpinan atau ketua pengadilan. Sebetulnya udah nggak perlu diajukan penangguhan penahanan ya, karena selebritis itu udah pasti ditolak penangguhan penahanan. Udah pasti ditolak, karena kalau misalnya dikabulkan, takutnya memberikan contoh ke masyarakat bahwa orang yang udah berbuat salah itu masih bisa dikasih pengampunan dengan cara penahanannya itu ditangguhkan. Jarang sih ada artis yang mendapatkan penangguhan penahanan sih dari dulu yang aku perhatiin. Selanjutnya, 1 tahun lebih mengalami stroke, inilah kondisi terbaru Tukul Arwana. Sesaat lagi tetap di iSeleb.